Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1577 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Amsal, pasal 16 ayat 20. Amsal pasal 16 ayat 20, demikian firman Tuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kita harus memberi perhatian penuh pada firman Tuhan. Amin. Sekali lagi, saya selalu katakan bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Amin. Sayang sekali di zaman sekarang ini, rasanya perhatian kepada firman Tuhan itu mulai pudar, mulai teralihkan dengan kehadiran handphone. Ini kenyataan realita di tengah-tengah jemaat. Di saat firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, jemaat sibuk dengan HP-nya. Dan seringkali mengabaikan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Saudara, hati-hati. Jangan sampai Tuhan murka karena saudara tidak menghargai firman Tuhan. Ingat, Tuhan kita itu Allah yang cemburu, yang bisa marah karena kita tidak memperhatikan Dia, tidak memperhatikan firman Tuhan. Amsal 19 ayat 16 berkata, siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Tadi malam saya menonton YouTube, dan saya mendapat kabar bahwa ada satu orang yang dulunya Kristen dan sekarang sudah non-Kristen, tapi di dalam kehidupannya terakhir, dia menjadi orang yang membabi buta, menyerang iman kekristenan, menghina firman Tuhan. Dan tadi malam saya dengar mati. Hati-hati saudara, ketika kita menghina atau tidak menghargai, tidak menghormati firman Tuhan. Firman Tuhan ini katakan apa? Tetapi siapa menghina firman akan mati. Mungkin tidak mati secara fisik, mati rohaninya. Tapi lama-lama saudara, kalau rohani sudah mati, lama-lama mati beneran. Betul, semua orang akan mati, tapi jangan mati karena menghina firman Tuhan. Neraka tempat saudara. Kalaupun kita mati, itu karena rumah kita di sorga sudah jadi. Amin. Haleluya. Saya mau kita belajar, kata dasar dari memperhatikan adalah kata hati. Tuhan mau saudara dan saya menaruh firman Tuhan itu ke dalam hati kita. Amin. Saya menangkap pesan firman Tuhan ini bahwa firman Tuhan itu ibarat benih. Dan hati kita ini tanah yang baik. Kalau hati kita menjadi tanah yang baik, itu berarti kita harus menerima benih firman Tuhan itu dengan baik. Amin. Dan biarkan benih firman Tuhan itu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik buat Tuhan. Bagaimana kita mau menghasilkan buah yang baik buat Tuhan kalau kita sendiri tidak memperhatikan firman Tuhan? Kalau kita di saat firman Tuhan disampaikan, kita sibuk main HP, sibuk ngobrol, sibuk mempersiapkan makanan, ada juga yang terlalu. Di saat firman Tuhan disampaikan, tidur. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita tidur di saat firman Tuhan disampaikan, itu berarti kita menghina firman Tuhan itu. Orang yang tidur di saat firman Tuhan disampaikan, itu sinyal bahwa orang itu sudah mati rohaninya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya. Waktu saudara pacaran, ketemu dengan kekasih hati saudara, saya mau tanya, apakah saudara tidur? Tidak, pasti walaupun saudara sudah ngantuk, tapi karena ketemu dengan kekasih hati saudara, mata saudara langsung 100 watt, betul? Dan tidak sadar saudara, sudah berjam-jam kita ngomong, nggak tahu, sudah jam 3 pagi nih, nggak terasa saudara. Itulah kita di saat kita ada di hadirat Tuhan, kita menikmati waktu dengan Tuhan, dan kita betul-betul memperhatikan setiap pembicaraan-pembicaraan yang kita bicarakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara waktu masa pacaran bawaannya tidur, ini saudara nggak sopan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu harus kita taruh dalam hati kita. Kenapa kita seringkali tersinggung di saat kita mendengarkan firman Tuhan? Karena hati kita ini masih keras. Sehingga firman Tuhan menegur kita dengan keras. Tujuannya apa? Tuhan mau membersihkan hati kita. Makanya kita ditegur, dinasihati dengan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tidak akan bertumbuh dengan baik kalau jatuh di pinggir jalan. Saya mengartikan perumpamaan ini begini. Firman Tuhan disampaikan tapi orang ini sibuk kesana kemari. Sehingga benih firman Tuhan itu tidak didengar dengan baik. Benih firman Tuhan itu tidak dapat bertumbuh kalau diinjak-injak oleh orang. Firman Tuhan yang mulia itu diabaikan begitu saja. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Firman Tuhan disampaikan tapi orang ini, saya artikan, masih keras hati. Masih menolak firman Tuhan, tersinggung. Ditegur firman Tuhan tidak lagi ke gereja. Masih menyimpan dendam, masih keras kepala, masih songong, masih iri hati. Ini yang menyebabkan benih firman Tuhan itu tidak bertumbuh dengan baik. Kalau saudara ditegur firman Tuhan, ya bertobat. Amin. Ada juga yang jatuh di semak duri. Orang ini sudah mendengarkan firman Tuhan tapi masih menyimpan kebencian. Masih ada amarah, sulit mengampuni. Padahal sudah melayani Tuhan. Sudah menjadi hamba Tuhan. Tapi masih belum beres dengan dirinya sendiri. Ini masalahnya yang menyebabkan saudara tidak menghasilkan buah secara maksimal. Kenapa? Karena masih ada kebencian dalam hatimu. Ini yang menyebabkan firman Tuhan tidak bisa tinggal di dalam hati saudara. Bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hati kita ini, mari kita jadikan seperti tanah yang baik, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Supaya benih firman Tuhan itu dapat berakar, dapat bertumbuh dengan baik, dan menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita memperhatikan firman, kita taruh firman Tuhan itu dalam hati kita, maka kita akan mendapat apa? Firman Tuhan ini katakan kita akan mendapat kebaikan. Amin. Haleluya. Saudara lihat Bapak Abraham. Ketika dia memperhatikan firman Tuhan, dia taat pada firman Tuhan. Dan karena ketaatan pada firman Tuhan itu, Abraham diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bahkan sampai sekarang berkat Abraham itu masih berlaku bagi kita orang percaya. Amin. Haleluya. Abraham mendapat kebajikan. Haleluya. Kalau dalam terjemahan yang lain, kebaikan ini terjemahkan kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebajikan artinya kebaikan, keberuntungan, dan semua yang baik Tuhan berikan buat Abraham. Kenapa? Karena Abraham memperhatikan firman. Nah, kalau Abraham diberkati seperti itu, demikian juga saudara dan saya. Ketika kita memperhatikan firman, kita akan diberkati Tuhan dengan segala kebaikan, kebajikan, keberuntungan. Buat saudara dan saya yang memperhatikan firman. Haleluya. Saudara lihat Nabi Nuh. Dia menaruh firman Tuhan dalam hatinya. Dan dia hidup oleh firman Tuhan itu. Amin. Nuh dan keluarganya mendapat kebaikan dari Tuhan. Waktu air bah melanda seluruh bumi, Nuh dan keluarganya yang diselamatkan Tuhan. Kenapa?
Karena Nuh menaruh firman Tuhan itu dalam hatinya. Sehingga Nabi Nuh menghidupi firman Tuhan itu, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apabila kita memperhatikan firman Tuhan dengan baik, kita menaruh firman Tuhan itu dalam hati kita, kita taat pada firman Tuhan itu, maka Tuhan akan memerintahkan berkat kepada kita. Semua yang baik buat semua orang yang memperhatikan firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan akan lawat dengan berkat-berkat yang luar biasa. Karena saudara setia mendengarkan sabda firman Tuhan setiap hari dengan baik. Amin. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dikatakan apa? Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang memperhatikan firman Tuhan dan percaya pada firman Tuhan itu disebut orang yang berbahagia. Haleluya. Saya menangkap pesan di sini bahwa kita harus percaya sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu tadi saya katakan adalah Allah itu sendiri. Amin. Makanya kita harus percaya pada firman Tuhan itu. Orang yang percaya pada firman Tuhan adalah orang yang mengakui atau yakin bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang benar dan memberikan kita jalan kehidupan, jalan keselamatan. Haleluya. Mazmur 94 ayat 12. Berbahagialah orang yang kau hajar, ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saat ini kita diajar Tuhan sampai babak belur, habis-habisan, itu baik buat kita. Amin. Mungkin sebelum saudara diajar, hidup saudara jauh dari Tuhan. Saudara hidup fasik. Saudara mungkin sombong karena telah meninggalkan Tuhan, merasa hebat tanpa Tuhan. Makanya Tuhan menegur saudara dengan keras. Sehingga saudara sekarang ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Harta, kekuasaan, kesombongan, kehebatan dan kejayaan saudara di masa lalu sekarang habis, tinggal kenangan. Dan saat ini saudara mengalami hal yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Tuhan menegur saudara dengan keras. Tapi melalui pergumulan hidup yang berat itu, akhirnya saudara datang kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara sekarang mengandalkan Tuhan. Dulu saudara mengandalkan harta, mengandalkan jabatan, mengandalkan manusia, tapi sekarang saudara murni mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara menikmati hari-hari bersama Tuhan. Haleluya. Dulu saudara mencari kebahagiaan dunia yang akhirnya saudara sadari bahwa itu hanya sementara. Dan yang sekarang saudara jalani adalah mencari kebahagiaan yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Memang waktu kita ditegur Tuhan, wah sakitnya luar biasa. Tapi itu untuk kebaikan kita. Amin. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pergumulan dan penderitaan yang kita alami di dunia ini hanya sementara, tidaklah bersifat kekal, hanya sementara. Kalau saat ini Tuhan izinkan saudara mengalami penderitaan karena saudara percaya pada sang firman Tuhan itu, jangan berkecil hati, jangan kecewa, jangan bersedih hati. Sebaliknya, berbahagialah. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Bukan hanya senang ketika kita dapat berkat, tetapi dalam segala situasi. Mau suka, mau duka, tetap bersukacita. Karena di dalam Kristus ada pengharapan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa saya katakan berbahagialah? Berbahagialah kalau saudara menderita. Karena saudara percaya dan saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lalu saudara susah, saudara ditekan, saudara difitnah, saudara dihina, saudara dianiaya. Karena percaya pada firman, berbahagialah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kalau kita menderita karena Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan nanti itu lebih besar daripada penderitaan yang kita alami saat ini.
Orang yang tidak mau menderita karena Tuhan, mereka tidak akan berbahagia. Sebaliknya, mereka berbahaya. Nanti mereka menderita kekal selamanya di lautan api yang menyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kalau saudara menderita karena melakukan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kalau saudara ada di titik nol saat ini. Dan saudara dibenci oleh keluarga saudara sendiri. Sepertinya saudara sudah dibuang oleh keluarga saudara. Saudara dianiaya lahir dan batin. Semua yang saudara alami itu alasan orang yang ada di sekeliling kita berbuat seperti itu sesuka hati mereka. Alasannya satu, karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka berbuat tidak adil pada saudara. Dengar baik, jangan mundur, jangan kecewa, jangan patah semangatmu, jangan bersedih hati. Sebaliknya, berbahagialah karena upahmu besar di surga. Haleluya. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama, perhatikan firman Tuhan dengan baik. Taruh firman Tuhan itu dalam loh hatimu. Saya percaya di saat kita menghidupi firman Tuhan itu, kita akan taat pada firman Tuhan itu. Maka kita akan mendapatkan kebajikan, semua yang baik dari Tuhan. Semua keberuntungan, keberhasilan Tuhan akan berikan kepada orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua, percayalah pada firman Tuhan itu. Maka janji Tuhan ya dan amin buat saudara dan saya. Kita akan diberkati Tuhan ketika kita percaya pada firman Tuhan itu. Haleluya. Yang ketiga, berakarlah, bertumbuhlah, dan berbuahlah di dalam firman Tuhan. Amin. Berakarlah, saudara, selalu saya ilustrasikan sama seperti akar yang masuk ke dalam tanah, seperti tangan yang memegang kuat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita betul-betul berakar dalam firman Tuhan. Setelah tanaman itu berakar, baru dia bertumbuh ke atas. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bertumbuh di dalam kebenaran firman. Dan buah yang saya artikan adalah kita melakukan firman Tuhan dan orang melihat perbuatan kita, karakter kita berbeda dengan orang dunia. Mereka melihat ada kasih Kristus di dalam diri kita. Mereka melihat kita betul-betul menghasilkan buah-buah roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, buah-buah di sini juga saya artikan ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana. Sudahkah kita menghasilkan buah bagi Tuhan? Kalau kita belum menghasilkan buah, kita ingat tentunya pohon ara yang akan ditebang karena tidak menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup sekarang ini hidup kita berarti kesempatan. Mari kita menghasilkan buah. Jangan sampai kita seperti pohon ara yang dikutuk Tuhan Yesus karena tidak menghasilkan buah. Betul rimbun daunnya. Betul kehidupannya wah sekali. Kelihatannya wah diberkati. Tapi kalau kita tidak menghasilkan buah, kita tidak melakukan firman Tuhan, kita akan dikutuk oleh Tuhan. Mari, kalau kita hidup sekarang ini, hiduplah menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka disebut orang yang berbahagia. Karena mereka memperhatikan firman dalam kehidupan mereka. Semua kebaikan, kebajikan dari Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Dan biar mereka terus berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Berkati semua pendengar, hidup mereka diberkati oleh kuasa firman. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, hamba berdoa untuk Ibu Yunike Merlin Gunarto, Tuhan memberkati.
pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam kehidupannya. Berkati juga hari ini anak hamba berulang tahun ke-17 tahun, Putu Rahel Seli Mawuntu. Tuhan memberkati segala cita-citanya, Tuhan berkati sehingga semua dapat dia raih bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun berada. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.